semuanya, kita jumpa kembali dengan saya Susana Wanggai dari Jayapura, Papua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu tentunya. Ya teman-teman, hari ini saya ingin memperkenalkan ada satu anggrek, ini ada di hadapan kita. Ya, anggrek ini kurang begitu familiar di telinga kita. Kenapa saya bilang begitu? Karena mungkin kita lebih banyak mengenal anggrek atau mendengar anggrek dendrobium atau anggrek phalaenopsis, paphiopedilum seperti begitu. Tetapi jenis yang satu ini adalah sangat-sangat berbeda, teman-teman. Ini adalah Pomatocarpa. Nah, nanti teman-teman lihat lebih dekat lagi seperti apa. Ini dari jauh saja saya tunjukkan seperti ini anggreknya. Jadi anggrek ini ID-nya Pomatocarpa marsupiale. Ya, sebelumnya saya berpikir bahwa ini mungkin Pomatocarpa arachnanthe. Ternyata setelah saya lihat di ada satu referensi yang saya punya di sini, yaitu buku Orchid of Papua New Guinea. Ya, di situ sangat jelas sekali bahwa ini adalah arachnanthe. Sangat jelas sekali ini adalah marsupiale. Ya, warnanya hijau kekuningan. Nah, nanti kita akan lihat. Oh ya teman-teman, nanti juga saya akan kasih tahu bagaimana media tanam yang tepat sehingga berbunga seperti ini dan panjang. Ini sebelumnya tidak panjang seperti ini teman-teman, ini seperti vanda kan? Tapi bukan vanda. Ini kecil, waktu itu kecil dan kemudian sampai begini saya juga tidak tahu. Waktu itu saya bawa dari selatan Papua. Jadi ini juga anggrek perbatasan antara Indonesia dan Papua New Guinea. Oke teman-teman, nanti lihat sebentar seperti apa. Oh ya, saya mau kasih tunjuk dulu bukunya. Ya, ini buku Orchid of Papua New Guinea seperti begini. Di sini ada di halaman halaman 99 di situ Pomatocarpa marsupiale. Sebelumnya saya pikir ini arachnanthe rupanya. Kalau arachnanthe itu berbeda, berbedanya itu ada merah coklatnya begitu. Tetapi kalau ini hijau kekuning-kuningan. Nanti teman-teman lihat lagi dari dekat. Sudah ada beberapa bunga yang sudah melayu, yang sudah bukan mulai melayu tapi sudah layu. Ya, nanti kita lihat. Tapi ada juga yang baru mulai untuk mekar. Nanti kita akan lihat seperti bagaimana. Oke. Oh ya teman-teman, tapi jangan lupa kalau suka dengan video ini di like, dan juga bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe supaya channel ini terus berkembang. Bagi teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak dan sangat apresiasi. Oke, kita lanjut untuk lihat bunganya. Ya teman-teman, ini adalah anggrek Pomatocarpa marsupiale. Nah teman-teman bisa lihat bagaimana bentuk anggreknya. Ini memang benar-benar seperti anggrek vanda. Waktu pertama saya dapat juga mereka bilang bahwa ini adalah anggrek vanda seperti itu. Lihat di sini akarnya panjang dan kemudian di sini ada pseudobulb yang cukup keras, kemudian daunnya hijau kuning seperti begini. Anggrek ini adalah anggrek endemik dari Papua New Guinea seperti itu, dan juga sebenarnya dari, kalau di dalam referensi itu katanya dari Myanmar sampai ke Pasifik itu sebaran dari anggrek Pomatocarpa ini. Ini teman-teman bisa lihat di sini adalah pseudobulb atau batangnya yang keluar dari dalam tempat media yang saya tanam ini, dan kemudian memanjang seperti begini dengan akar yang sangat merumpun. Kita bisa lihat seperti ini. Oke, untuk anggrek ini adalah Pomatocarpa marsupiale ini adalah anggrek epifit atau anggrek yang menempel di pohon. Tapi juga kita bisa temukan di batu-batuan yang disebut sebagai anggrek lithofit hidupnya. Nah, ini adalah bunganya, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, kita bisa lihat di sini ada beragam ada beberapa warna di dalamnya, ada kuning muda, ada kuning, kemudian ada hijau-hijau kekuningan seperti ini, dan kemudian ada berkantung juga di sana. Kalau kita lihat di bawah bibirnya itu ada kantong, ya, ada kantongnya. Jadi ini disebut sebagai anggrek kantong kemih. Kantong kemih, ya bladder orchid, dan juga ini disebut sebagai anggrek. Ada juga yang menyebut sebagai ini anggrek pouch itu apa ya, kantong, ya, anggrek kantong. Pouch itu seperti kantong kanguru gitu. Ini adalah anggreknya, teman-teman bisa lihat. Kita bisa lihat lebih dekat lagi seperti ini. Memang ada beberapa yang layu, tetapi ada juga yang mekar, akan mekar. Di sini kita lihat
ini sepal petalnya warna hijau, ya, warna hijau kekuning-kuningan. Kemudian untuk lipsnya atau bibirnya itu warna kuning. Dan kemudian kita lihat di sini juga untuk labelumnya, ini labelumnya warna kuning juga, ya, dan di situ ada pouchnya atau ada kantongnya. Ada warna putihnya juga di situ, dan kemudian untuk di bagian dalamnya kita lihat di situ ada warna ungu kecoklatan, bukan di dalam labelumnya tetapi untuk di bagian luarnya ini. Kalau teman-teman lihat secara baik di situ perpaduan warna yang ada beberapa warna di dalamnya, tetapi lebih dominan warna kuning kehijauan seperti itu. Dan kemudian anggrek ini muncul dalam satu tangkai bunga ini muncul banyak bunga yang kemudian bergerombol, dan itu membentuk satu susunan bunga yang begitu indah dan cantik, kelihatan sangat eksotis sekali. Jadi ini bunganya, kalau teman-teman lihat di sini ada bunga 1, 2, 3 dan mereka merumpun menjadi satu kelompok bunga yang cantik. Ya, ini kita lihat bunga-bunganya ini keluar dari dalam satu spike, kemudian ini spike-nya satu tangkai bunga yang panjang. Kalau dalam referensi juga itu bisa sekitar 90 cm, tetapi ini tidak sampai 90 cm. Dan kemudian ada keluar cabang-cabang spike-spike baru atau cabang tangkai-tangkai bunga dari satu spike atau satu tangkai itu ada keluar seperti ini, ada 5, dan itu yang nanti akan keluar bunga-bunga atau kembang, ya, bunga-bunganya. Ini teman-teman bisa lihat seperti ini. Ya, kemudian untuk bagaimana cara penanamannya atau bagaimana cara perawatan, ya, penanamannya, di sini saya gantung teman-teman, karena anggrek ini lebih baik digantung karena nanti tumbuhnya tuh tinggi. Kemudian saya tanam di pot tanah liat seperti ini dengan media poros. Di sini saya pakai potongan pakis. Jadi teman-teman bisa lihat di sini potongan pakis, jangan terlalu padat. Ini waktu saya dapat pertama itu pendek teman-teman, tapi kemudian sekarang sampai memanjang seperti ini. Untuk penyiramannya di sini cukup saja mungkin vitamin B1. Kalau pemupukan saya tidak terlalu fokus atau tidak terlalu kasih rutin pupuk. Ya, kalau memang pupuk oke pupuk, tapi tidak mesti harus. Jadi ini lebih pakai limbah dapur seperti air bekas cucian beras, itu baik sekali juga untuk penyiraman. Tapi yang diperhatikan juga teman-teman untuk sirkulasi udara dan juga kelembaban, dan kemudian pencahayaan itu penting sekali teman-teman. Di sini kita bisa lihat di akarnya merumpun seperti ini, dan kemudian teman-teman lihat di sini ada akar-akar baru juga yang keluar dari pseudobulbnya, dan kemudian akarnya itu kuat, bercabang dan cukup keras, ya, dan kemudian memanjang seperti ini, dan akan keluar akar-akar yang baru lagi, ya, dan terus bercabang seperti itu, nanti akan merumpun lagi teman-teman. Oh ya teman-teman, saya lupa sekali untuk bilang kalau anggrek ini adalah anggrek yang hidupnya di daerah panas, dataran rendah, di ketinggian sekitar di ketinggian 0 sampai 800 meter dari permukaan laut. Jadi ini adalah anggrek panas teman-teman. Oke, baik, saya pikir mungkin begitu teman-teman. Untuk video kali ini tentang anggrek Pomatocarpa marsupiale. Semoga saja video ini bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa. Salam sehat, salam anggrek dari Papua.